Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan banyak hal tentang matematika. Pada pertemuan hari ini kita akan bicarakan mengenai statistika, bagian yang pertama. Baik, segera kita mulai aja. Statistika 1. Kita tahu bahwa statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisa, dan pengambilan kesimpulan dari sifat-sifat data. Nah, pada hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai pengolahan data, khususnya mengenai rata-rata. Di mana rata-rata itu banyak sekali, yaitu ada rataan hitung, rataan geometri, rataan harmonis, rataan sementara, dan ada rataan data kelompok. Kita bahas bagian yang pertama, yaitu rataan hitung. Jika misalnya ada tumpukan data yang terdiri dari X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka rata-ratanya dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, sebagai contohnya misalnya tentukan rataan hitung data berikut 60, 70, 80, 65, 85. Maka kita jumlahkan semua data ini dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 5. Berarti kita dapatkan hasilnya adalah rata-ratanya sama dengan 72. Yang berikutnya ada namanya rataan geometris. Misalnya kalau ada ketumpukan data X1, X2, X3 sampai Xn, maka rataan geometris dapat dicari dengan akar pangkat N dari X1 kali X2 kali X3 sampai dengan Xn. Sehingga kalau misalnya ada soalnya hitung rataan geometris dari data 2, 3, 4, 6, 8, maka kita masukkan ke rumus ini. Maka kita peroleh hasilnya adalah 4,095. Kemudian yang ketiga ada namanya rataan harmonis. Kalau misalnya ada data X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka rataan harmonis dapat dicari dengan N per 1 per X1 tambah 1 per X2 tambah 1 per X3 tambah dan seterusnya sampai 1 per Xn. Kalau ada misalnya soalnya seperti ini, hitung rataan harmonis dari data 2, 3, 4, 6, 8. Jadi di sini N-nya ada 5. Maka kita peroleh hasilnya adalah 5 per 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah 1 per 4 tambah 1 per 6 tambah 1 per 8. Maka hasilnya sama dengan 3,636. Yang berikutnya adalah kalau ada misalnya kumpulan data X1, X2, X3, Xn, akan kita hitung rata-ratanya dengan rata-rata sementara. Maka kita pakai rumusnya, itu rata-rata sementara sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI kurang RS. RS itu adalah rata-rata sementara, ini baru per N. Sebagai contohnya misalnya kalau tentukan rataan dengan rataan sementara data berikut. Ini banyak sekali datanya. Maka dapat kita cari dengan menggunakan rumus ini. Langkah pertama yang harus kita cari adalah kita tentukan dulu rata-rata sementara, misalnya dalam hal ini 26,7. Jadi tidak harus 26,7, 26,5 juga boleh. Ya. Lalu semua data XI ini dikurangi dengan rata-rata sementara. Ini. Jadi berarti 26,7 kurang 26,7 sama dengan 0. 26,5 kurang 26,7 minus 0,2.
25,6 kurang 26,7 min 1,1. 24,5 kurang 26,7 sama dengan minus 2,2. 23,4 kurang 26,7 sama dengan minus 3,3. 27,8 kurang 26,7 sama dengan 1,1. 28,2 kurang 26,7 sama dengan 1,5. 29,9, 26,7 sama dengan 3,2. 32,3 kurang 26,7 sama dengan 5,6. Sehingga kalau ini kita jumlahkan semua sama dengan 4,9. Lalu kita masukkan tadi ke rumus, yaitu rata-rata sementaranya tadi 26,7 ditambah dengan 4,9 per 9 sama dengan 0,51, sehingga rata-ratanya kita peroleh 27,21. Jadi ini caranya untuk menentukan rata-rata dengan rata-rata sementara. Perlu diketahui supaya mudah adalah bahwa datanya itu diurutkan dulu mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian yang berikutnya, kalau datanya berkelompok, misalnya datanya itu adalah kalau X1 terdiri dari F1, X2 terdiri dari F2, X3 terdiri dari frekuensi 3, F3, dan seterusnya Xn frekuensinya Fn, maka dapat kita cari dengan rumus sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari Xi per sigma dari I sama dengan 1 dari sampai N dari Fi. Sebagai contohnya, misalnya kalau ada seperti ini, tentukan rata-rata data berikut. Nah, sebenarnya kalau sedikit tidak ada masalah. Dengan rata-rata biasa yang seperti nomor 1 juga bisa kita cari. Tetapi kalau datanya banyak, lebih efektif kalau kita gunakan dengan menggunakan rataan data berkelompok ini. Jadi kalau ini misalnya datanya kita kelompokkan dulu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, di mana 1 terdiri dari ada 2 terdiri dari 3 terdiri dari 2, kemudian 4 frekuensinya 3. Nah, kalau kita kalikan 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 2 sama dengan 6, 4 kali 3 sama dengan 12, lalu kita jumlahkan. Maka sesuai dengan rumus ini kita masukkan ke rumus ini. Maka ini jumlah datanya ada 10, berarti rata-ratanya sama dengan 26 per 10 sama dengan 2,6. Nah, jadi itu namanya semuanya adalah rataan dengan berbagai cara sesuai dengan data yang diperoleh. Baik, itu aja dulu pertemuan kita hari ini tentang statistika. Kita akan bahas nanti selanjutnya pada pertemuan berikutnya statistika bagian kedua yang isinya adalah tentang rata-rata data interval. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.